Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Chandra Arifah Aurelia dengan NIM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Jessica Eugenia Teja dengan NIM akhir 0113. Perkenalkan, saya Atika Hirunisa dengan NIM akhir 090. Dan saya Muhammad Raihan dengan NIM belakang 093. Putusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor KEP 113 DC PVK 9/2006 tentang pedoman dan pembinaan teknik petugas keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas atau confined space. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan menimbang yang pertama, bahwa kegiatan industri yang dilakukan di dalam ruang terbatas makin meningkat dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi tenaga kerja maupun aset perusahaan lainnya. Yang kedua, bahwa untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang diturunkan oleh bahaya bahan-bahan kimia yang mengandung racun dan mudah terbakar yang terdapat di dalam ruang terbatas, maka diperlukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang yang dilakukan oleh personil yang kompeten di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas. Yang ketiga, bahwa untuk itu perlu adanya pedoman yang mengatur ketentuan kesehatan keselamatan kerja ruang terbatas atau confined space dan petugas keselamatan kesehatan kerja ruang terbatas atau confined space dalam bentuk surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai higienis dalam perniagaan dan kantor-kantor. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang keempat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KIP 187/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Kami akan membahas pedoman keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas atau confined space. Bagian pertama yaitu dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi 2.0, Nomor 120 mengenai higien dalam perniagaan dan kantor-kantor. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk yang keempat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 187 MEN 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Selanjutnya nomor 5, yaitu Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE01 MEN 1997 tentang nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu yang keenam, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE117 MEN PPK-PKK 3/2005 tentang pemeriksaan menyeluruh pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di pusat perbelanjaan, gedung bertingkat, dan tempat-tempat publik lainnya. Di sini saya akan membacakan tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 326 12 Tahun 2011 tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, sektor ketenagakerjaan, bidang keselamatan dan kesehatan kerja, sub-bidang bekerja di ruang terbatas menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 21 Men 10 Tahun 2007 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang penetapan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, sektor ketenagakerjaan, bidang keselamatan dan kesehatan kerja, subbidang bekerja di ruang terbatas menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4637. Dan yang ketiga adalah Keputusan Presiden Nomor 84 P Tahun 2009 4, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 21 Men 10 Tahun 2007 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Lalu ada standar kompetensi bidang keselamatan bekerja di ruangan terbatas yang bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap profesi bidang keselamatan bekerja di ruangan terbatas yang secara faktual ada dan diperlukan di perusahaan. Dengan pengakuan ini akan meningkatkan upaya pencegahan risiko kerja dalam kegiatan industri yang menggunakan ruangan terbatas sebagai tempat kerjanya.
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang keselamatan bekerja di ruang terbatas ini akan digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seorang dalam pekerjaan di ruang terbatas. SKKNI ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan silabus pendidikan K3 di Indonesia sehingga tercapai link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha atau pengguna. Lalu ada istilah dan definisi, yaitu pertama, ruang terbatas atau confined space berarti ruangan yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaannya di dalamnya. Yang kedua ada tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimaksud tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2 Undang-Undang 1 tahun 1970. Yang ketiga adalah izin masuk, berarti dokumen tertulis yang diberikan oleh pengurus untuk memperbolehkan dan mengawasi kegiatan dalam ruangan terbatas. Yang keempat, program ruang terbatas, berarti program yang dibuat untuk mengendalikan dan melindungi pekerjaan dalam ruang terbatas untuk mengatur kegiatan pekerjaan di dalamnya. Yang kelima, ada sistem penyelamatan berarti peralatan termasuk tali penyelamat, sabuk pengaman, baik yang sebatas dada atau digunakan seluruh tubuh, yang digunakan untuk mengeluarkan pekerjaan dari ruangan terbatas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.